Kalian bersyukur wahai teroris, kalian menghadapi orang yang bernama Joko Widodo. Orang yang memiliki kesantunan, orang yang memiliki kesabaran, dan orang yang memiliki ketabahan. Kalian beruntung. Yang memastikan bahwa Trans Papua harus segera terlaksana dan hari ini telah dinikmati oleh rakyat Papua. Bahwa pembangunan bukan hanya Jawa sentris tapi juga terjadi di timur. Apa mereka olah Jokowi hanya menjadi presiden yang tidur-tiduran terus gaji masuk gitu. Terus telunjuk sana sini, belikan saya berlian, belikan saya istana. Seolah-olah Jokowi seorang penikmat. Ketika kalian menganggap bahwa sebagai peneliti terpanggil jiwa dan raga kalian untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia sehingga kalian perlu untuk meng-cross check, ya, kalian perlu untuk meneliti ijazah Jokowi. Kenapa kalian tidak terpanggil untuk meneliti ijazah Pak SBY? Hei, Denny Indrayana, kenapa emangnya? Kalau Pak Jokowi datangi orang, kenapa dengan Anda? Kok Anda sakit hati? Anda ini profesor, kok punya iri dengki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini di parkiran Om Kindi Gemoy. Yuk kita rehat sejenak, kita parkir di sini aja, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya teman-teman. Kita coba untuk menanggapi sekaligus kita bertukar pikiran. Saya juga butuh komentar-komentar kalian di kolom komentar channel YouTube ini. Tolong ceritakan dan tolong berikan tanggapan dari apa yang hendak kita diskusikan bersama-sama pada video kali ini. Guys, tentu beberapa minggu yang lalu Hakim Rospita, Hakim KIP dielu-elukan oleh para terjal, dibangga-banggakan. Bahkan ada stasiun televisi yang mengelu-elukannya, kemudian mencoba untuk menganalogikan dia tidak ubahnya sebagai wanita pejuang, wanita pemberani, persis seperti Cut Nyak, persis seperti R.A. Kartini dan lain-lain sebagainya. Mereka memuji-mujinya, mereka membangga-banggakannya. Sampai kemudian mereka memposting di media sosial masing-masing. Para terjal ini kemudian mengkampanyekan cerita-cerita bagaimana kemudian Hakim Rospita mencecar UGM. Kemudian mencecar KPU. Pada saat itu, nama Rospita begitu harum. Saya melihat beberapa elit-elit dari kelompok-kelompok politisi lokal memposting di media sosial mereka masing-masing memuji-muji Rospita. Sembari juga mengejek-ejek kubu dari Pak Jokowi. Dalam hal ini pengacara Jokowi, KPU, sekaligus juga dengan UGM. Mereka seperti merayakan kemenangannya sesaat pada waktu itu. Mereka mengira bahwa apa yang dilakukan oleh Rospita adalah bentuk dari cara Rospita membela mereka. Padahal Rospita tengah menjalankan tugasnya sebagai hakim yang tentunya harus independen dan tentunya juga harus menjaga keseimbangan dari kedua belah pihak. Mereka mengira Rospita tengah berjuang untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan mereka merasa apa yang dilakukan oleh Rospita adalah bentuk dan cara seorang hakim yang juga tidak lagi percaya dengan Joko Widodo. Ini lucu, benar-benar sangat menggelitik ya teman-teman semua. Oke guys, kemudian hari ini yang membuat saya tertawa terbahak-bahak adalah hari ini mereka yang kemarin memuji-muji Rospita. Mereka yang kemarin mengeluh-elukannya, memuja-mujinya, hari ini mencaci makinya, membulinya, merendahkannya. Mereka berkata, wah ternyata Rospita termul juga. Wah Rospita sudah masuk angin. Wah kita kena prank. Aduh, lucu, benar-benar lucu. Tapi ini juga bentuk bahwa itulah kalau kebencian yang dikedepankan. Pasti rasionalitas akan mengalami drastisitas ke bawah. Ya. Akan terjadi satu abortus terhadap yang namanya intelektualitas dan kewarasan berpikir. Karena apa? Karena resonansi sejak awal yang ada di kepala kita adalah kebencian, maka kita punya kecenderungan untuk selalu salah dan selalu saja skeptis sekaligus juga tendensi. Aduh, teman-teman semua, ini juga bisa kita lihat sebagai tanda bahwa benar sudah mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah tulus dalam berjuang. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah tulus dalam berteman. Sekaligus juga tidak pernah tulus dan ikhlas ketika mereka memuji-muji seseorang. Kecuali ada maunya dan kecuali mereka mendapat keuntungan terhadap orang itu. Baru mereka memujinya. Sehingga itu kita perlu ingatkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, hati-hati dengan orang-orang ini. Cukup Rospita yang jadi korban. Pak Prabowo jangan. Jangan pernah percaya ketika mereka memuja-muji Bapak.
Jangan pernah percaya ketika mereka gombalin Bapak, mengangkat-angkat Bapak. Hati-hati Bapak, hati-hati. Mereka pelanduk, ya, mereka musang berbulu keledai. Aduh, guys, ini satu hal yang tentu menjadi tontonan menarik. Di beberapa hari terakhir ini percakapan publik kita sudah diributkan terkait keputusan Hakim KIP tersebut. Kemudian guys, saya juga agak sedikit merasa heran ya. Ada seorang profesor yang bernama Denny Indrayana. Beliau mengatakan bahwa beliau menyayangkan kenapa Joko Widodo ya yang saat ini tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, tapi kok masih punya relawan, tapi kok masih punya pasukan, masih mau ngumpul-ngumpuli orang, masih membiarkan orang datang ke rumahnya setiap hari ratusan bahkan ribuan. Hei Denny Indrayana, kenapa emangnya? Kalau Pak Jokowi datangi orang, kenapa dengan Anda? Kok Anda sakit hati? Anda ini profesor, kok punya iri dengki? Sekolah tinggi-tinggi, tapi kok punya penyakit hati? Kenapa? Lah Jokowi dicintai orang. Orang datang ke rumahnya kenapa? Dan kalau dia masih punya relawan sampai hari ini, kenapa? Saya saja yang bukan siapa-siapa, punya jamaah banyak, punya pasukan banyak, punya teman banyak, punya orang kerja banyak. Masa mantan presiden Anda kemudian merasa heran kenapa dia masih mau mengumpuli orang, masih mau disebut sebagai orang yang memiliki kekuatan politik? Kenapa? Ini kebencian sekaligus ketakutan. Aduh, Prof. Denny. Untung aja Anda baru datang. Saya ngebayangin kalau Anda datang dari beberapa bulan yang silam sudah datang ke Indonesia atau beberapa tahun lalu kembali menetap di Indonesia, udah makin gaduh bangsa ini. Sayang sekali orang-orang yang sudah dibekali ilmu pengetahuan tinggi seperti Anda, yang seharusnya berdiri menjadi penyejuk, yang seharusnya menjadi orang yang punya kemampuan mendamaikan, menjadi orang yang kemudian punya kemampuan untuk mengajarkan tentang hal-hal yang lebih baik dalam bernegara kita, dalam sistem sosial kita. Sayang sekali Anda juga cenderung menjadi orang yang kuat sekali membangun propaganda, membangun keributan di sana-sini. Persis Anda bergabung cocok memang. Anda bertemu dengan kelompok teroris ini. Tifa, Roy, dan Rismond. 3 orang yang tidak pernah berhenti menyerang Pak Jokowi. Tidak pernah berhenti. Ya, mencari-cari kesalahan Jokowi. Ahmad Khosinuddin tidak berfokus kepada masalah ijazah. Dalam banyak stasiun televisi, Ahmad Khosinuddin, pengacara dari teroris ini, justru menyerang Pak Jokowi terkait IKN lah, terkait SMK lah, 11.000 triliun lah, WUS lah. Apa urusannya? Berfokus saja kepada urusan ijazah. Ini semua memainkan framing, dan terus framing. Terus memainkan manipulasi kata-kata, memainkan manipulasi data, dan mengumbar-umbar semua bentuk yang mereka sebut sebagai perspektif ilmiah, yang mereka sebut sebagai tinjauan akademis. Kemudian itu yang diumbar kepada masyarakat agar merangsang opini publik seolah-olah mereka ini orang-orang hebat yang memang benar-benar memiliki kemampuan dalam meneliti ijazah dan lain sebagainya. Padahal mereka hanya mendomplengi kasus ijazah untuk tujuan-tujuan politik yang jahat dari mereka. Sehingga itu ketika beberapa orang menyerang Rismond dan bertanya, kenapa kalian tidak berhenti menyerang Pak Jokowi? Kenapa syahwat dan cara kalian ketika kalian menganggap bahwa sebagai peneliti terpanggil jiwa dan raga kalian untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia sehingga kalian perlu untuk meng-cross check ya, kalian perlu untuk meneliti ijazah Jokowi. Kenapa kalian tidak terpanggil untuk meneliti ijazah Pak SBY? Kenapa kalian tidak terpanggil untuk meneliti ijazah Ibu Megawati dan lain sebagainya, para pemimpin-pemimpin bangsa kita? Kalau memang kalian bersandar kepada objektivitas. Sayang sekali kalian hanya menyasarnya kepada Pak Jokowi karena kemarahan, karena kebencian kalian terhadap Joko Widodo. Lalu saat pertanyaan itu timbul kepada kalian, kalian malah menjawab, iya, kami memang perlu menyerang Pak Jokowi. Kami memang perlu untuk mengobservasi, meneliti ijazah palsunya itu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang menikmati. Ya, dia adalah orang yang sudah menikmati pajak negara, sumbangsi dari rakyat. Dia menikmati selama 10 tahun. Sehingga dia harus menerima ketika dia harus kita kuliti. Guys, teman-teman, hati-hati dengan framing menikmati. Kalimat yang dipakai itu, Jokowi menikmati 10 tahun, hati-hati. Ya, ini framing, lagi-lagi framing. Seolah-olah Jokowi hanya menjadi presiden yang tidur-tiduran terus gaji masuk gitu, terus telunjuk sana sini, belikan saya berlian, belikan saya istana. Seolah-olah Jokowi seorang penikmat. Mereka lupa bahwa Jokowi berproses begitu berat, melewati proses politiknya, melewati kerikil-kerikil dan jurang yang terjal, menghadapi pertarungan politik yang tidak mudah, menang di Solo, kemudian 2 periode menjadi wali kota, lalu kemudian menang di Pilgub DKI Jakarta, lalu loncat menjadi presiden 2 periode. Sebuah proses yang tidak mudah yang dilewati oleh Pak Jokowi. Sebuah proses yang berdarah-darah tentunya di sana. Lalu kemudian mereka menyebutnya sebagai penikmat.
Guys, mereka sinting, mereka memang sudah gila. Joko Widodo disebut sebagai penikmat. Apa mereka lupa Joko Widodo yang kemudian di tengah malam buta itu mendatangi para nelayan di Pantura hanya untuk memastikan bagaimana proses mereka besok hari untuk ke laut? Apa mereka lupa Jokowi yang mereka sebut penikmat itu adalah orang yang menjaga peradaban, bahkan terus membina anak-anak yatim piatu dan memastikan bahwa sekolah harus sampai di Papua? Apakah mereka lupa bahwa Joko Widodo adalah orang yang memastikan bahwa Trans Papua harus segera terlaksana dan hari ini telah dinikmati oleh rakyat Papua, bahwa pembangunan bukan hanya Jawa sentris tapi juga terjadi di timur? Apa mereka lupa bahwa Jokowi telah membuat Kalimantan menjadi mercusuar? Apa mereka lupa bahwa Jokowi telah mencanangkan begitu banyak program yang program itu sangat-sangat berpihak kepada kaum jelata, petani, para nelayan, para buruh? Mereka lupa tentang semua itu, lalu mereka menyebut Jokowi hanya seorang penikmat. Sesungguhnya merekalah sebenarnya kelompok-kelompok penikmat itu. Kenapa? Kenapa saya bilang mereka adalah penikmat di bangsa ini? Karena mereka bisa mencaci maki orang, bisa membuli orang, dan tidak mau terjerat hukum. Ketika mereka menuduh orang, kemudian mereka menyerang orang saat orang itu menggunakan hak konstitusinya, hak negaranya, hak hukumnya atas negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu saat orang ini mengajak mereka untuk bertemu di ruang-ruang hukum, mereka mengatakan bahwa mereka dikriminalisasi. Mereka mengatakan bahwa mereka diamputasi, disebut subversif dan lain sebagainya. Ini kejahatan, ini luar biasa. Mereka adalah penikmat di bangsa ini. Seenaknya bicara, menghina, mengambil wayang, membangun-bangun satire, menunjuk-nunjuk orang, kemudian tidak mau dihukum. Mereka yang sebenarnya menjadi penikmat di bangsa ini. Kurang nikmat apa mereka tinggal di sini? Kurang nikmat apa mereka ada di bangsa ini? Kalian bersyukur wahai teroris, kalian menghadapi orang yang bernama Joko Widodo. Orang yang memiliki kesantunan, orang yang memiliki kesabaran, dan orang yang memiliki ketabahan. Kalian beruntung. Semoga kelak kalian bertemu dengan orang yang bukan bernama Jokowi, yang sedikit sinting, yang juga memang otaknya lebih stres dari kalian, supaya kalian betul-betul ketemu temboknya nantinya. Ya, parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.